Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Juniawan, mahasiswa PPG PAI tahap 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dengan NIM 254041317110. Pada hari ini tanggal 12 Januari tahun 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMA Plus Darussalam Koposari kelas 10 dengan materi peran tokoh ulama dalam penyebaran Islam di Indonesia dengan metode TPACK. Bagaimana kegiatannya? Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Allah. Mari kita awali acara pada hari ini dengan pembacaan doa yang nanti akan dipimpin oleh Saudara Nurafa. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh saudari Zahrani. Hiduplah Indonesia Raya, tuh dua. Indonesia tanah tumpah di sana aku berdiri dari pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silahkan duduk. Sebelum dilanjut, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Ini Bapak absen dulu ya. Nurafa, Fahri Akbar, Anindya, Zahrani. Ada yang sakit? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Nah, kita akan belajar tentang sejarah keislaman, tentang peran tokoh ulama dalam penyebaran Islam di Indonesia. Dalam hal ini, metode dakwah Islam oleh Wali Songo di Tanah Jawa. Kalau kita perhatikan di Nusantara khususnya, Islam itu berkembang sangat pesat. Bahkan Indonesia sekarang itu termasuk salah satu negara yang penduduknya menganut agama Islam terbanyak. Nah, ini Islam berkembang di Indonesia
melalui pendekatan dakwah yang damai, bijaksana, dan menghargai budaya lokal, sebagaimana yang dicontohkan oleh pendahulu kita, yakni Wali Songo khususnya. Nilai-nilai dakwah tersebut relevan untuk membangun keimanan, toleransi, persatuan, dan akhlak mulia dalam kehidupan masyarakat modern. Nah, pertanyaannya, mengapa dakwah Wali Songo dapat diterima dengan baik oleh masyarakat Jawa? Siapa yang tahu jawabannya bisa angkat tangan. Dakwah Wali Songo dapat diterima dengan baik oleh masyarakat Jawa karena beliau semua berdakwah dengan cara yang sopan dan santun. Terima kasih. Tepuk tangan. Nah itu ya, sebagaimana yang tadi disampaikan bahwa Wali Songo itu bisa diterima dakwahnya dengan baik oleh masyarakat Jawa. Di antaranya mereka berdakwah dengan damai dan santun. Kemudian sebelum lanjut pembelajaran, kita mesti tahu tujuan pembelajaran kita pada saat ini. Kalian peserta didik diharapkan mampu memahami dan menganalisis peran tokoh ulama dalam penyebaran Islam di Indonesia, khususnya metode dakwah Islam yang dilakukan oleh Wali Songo di tanah Jawa, serta meneladani nilai-nilai dakwah Islam yang moderat, damai, dan berakhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Lebih jelasnya kita tonton sedikit video edukasi tentang dakwah Wali Songo. Jadi, Wali Songo adalah 9 ulama yang punya misi menyebarkan Islam di Jawa. Puncaknya terjadi di abad ke-14 ketika rombongan ulama dari Turki, Persia, Arab, dan Palestina mulai berdakwah di Jawa. Dari sinilah cikal bakal Wali Songo itu terbentuk. Mereka gak maksa orang buat masuk Islam. Mereka lebih memilih berbaur dengan budaya lokal, bikin masyarakat dulu, baru deh mulai mengenalkan Islam. Metode yang dipakai juga unik. Ada yang lewat pendidikan di pesantren, pernikahan dengan keluarga kerajaan, sampai kesenian seperti wayang dan musik. Terus, di mana aja sih mereka berdakwah? Nah, ada 5 wali di Jawa Timur, 3 di Jawa Tengah, dan 1 di Jawa Barat. Mereka juga punya gelar sunan, yang artinya tokoh agama yang dihormati, setara dengan raja. Jadi, berkat perjuangan Wali Songo yang kreatif dan penuh toleransi, Islam bisa menyebar luas di Pulau Jawa. Mereka adalah bukti kalau dakwah bisa dilakukan dengan cara yang damai dan menyenangkan. Kalau nggak ada mereka, mungkin sejarah kita bakal beda banget ya. Gimana? Seru banget kan kisahnya? Sekarang silakan dibagi kelompok, bisa 3 atau 4 kelompok. Silakan berdiskusi, mengidentifikasi permasalahan seperti mengapa tadi dakwahnya Wali Songo itu bisa diterima oleh masyarakat di tanah Jawa. Ya, dimanfaatin waktunya buat diskusi. Nanti kalau presentasi silakan kalian pahami, jangan terlalu fokus sama teks ya, tapi sampaikan apa yang kalian paham. Silakan difokuskan sesuai dengan LKPD atau lembar kerja peserta didik yang sudah Bapak siapkan. Itu diantara pertanyaannya apa tadi? Nama tokoh Wali Songo yang dibahas. Kira-kira kelompok kalian apa? Atau siapa nama Wali Songonya? Kemudian nilai keteladanan. Sikap Wali Songo yang ingin kalian teladani. Yaitu ada soal untuk yang kelompok, ada yang untuk individu. Ini untuk diskusi Bapak kasih waktu 5 menit lagi ya. Silakan dimanfaatkan waktunya. Boleh maju, boleh.
Gimana? Udah ada kelompok yang siap untuk presentasi? Boleh nanti disampaikan. Untuk presentasi pertama di kelompok 1 nanti akan dipimpin oleh Saudara Nizam dan Haikal Latif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya suasana dalam hari ini lebih cair dan presentasinya lebih mendalam, ada sedikit lirik sholawat atau syairan tentang Wali Songo. Mari kita sama-sama melafalkan lirik sholawat ini. Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel Raden Rahmat, Sunan Giri Muhammad Ainul Yakin, Sunan Bonang Maulana Makdum, Sunan Derajat Raden Qasim, Sunan Kalijogo Raden Syahid, Sunan Muria Raden Umar, Sunan Kudus Jafar Sodik, Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Terima kasih. Mari kita mulai presentasi tentang Wali Songo. Baik, di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan lembar kerja pendidikan peserta didik mengenai peran tokoh ulama dalam penyebaran Islam di Indonesia. Di sini kami mengambil tokoh Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga, yang mana nama asli dari Sunan Kalijaga yaitu Raden Said. Lahir pada tahun 1450 Masehi di Tuban dan wafat pada abad ke-16 Masehi, sekitar tahun 1580 Masehi. Metode dakwah yang digunakan oleh Sunan Kalijaga yaitu dengan cara pemerintahan keagamaan maupun kesenian, yang mana pada masa tersebut Sunan Kalijaga salah satunya metode dakwah yang digunakan yaitu dengan kesenian, yaitu wayang dan gamelan. Selanjutnya yaitu nilai keteladanan yang dapat diteladani oleh kita, yaitu dalam hal berpakaian. Sunan Kalijaga tidak menggunakan pakaian jubah atau pakaian seperti yang dikenakan oleh para ulama yang lain. Sunan Kalijaga membaur dengan masyarakat sehingga masyarakat tidak berasa asing dengannya, bahkan menganggapnya seperti masyarakat Jawa. Kesimpulannya, Sunan Kalijaga menyebarkan dakwah Islam dalam hal apapun. Jadi hal ini dapat kita contoh dalam kehidupan sehari-hari kita. Jangan misalkan kita ingin berdakwah, misalkan berpakaian kita itu harus bagus. Tidak seperti itu. Yang diajarkan oleh Sunan Kalijaga kepada masyarakat Jawa pada masa itu, Sunan Kalijaga itu tidak berpakaian yang bagus-bagus, biasa saja. Dengan demikian, setelah masyarakat mau menerima kehadirannya, maka pelan-pelan mereka pun akan menerima ajarannya. Sedemikian elok strategi, kesabaran, kesungguhan, dan kegigihan para wali dalam menyebarkan agama Islam, sehingga begitu cepat ajaran Islam diterima oleh masyarakat. Nah, di antara contoh-contoh teladan Wali Songo yang bisa kalian terapkan, coba sebutkan satu hal. Dari Haikal dulu. Contoh teladannya dari Wali Songo, kita bisa mengambil dengan cara berdakwahnya yang baik, sopan dan santun, dan unik. Tidak hanya dengan ceramah, bisa dengan alat musik, seni budaya, atau seperti wayang golek, dan masih banyak yang lainnya.
Sikap teladan Wali Songo yaitu Wali Songo menyampaikan pola dakwah yang dilakukan oleh para wali sebelumnya. Sunan Kalijaga mengenalkan Islam kepada masyarakat Jawa dengan pelan-pelan. Hal tersebut dilakukan agar masyarakat tidak kaget dengan perubahan kebudayaan Islam yang dibawa olehnya. Ia berusaha untuk tidak menyinggung atau langsung secara frontal menggantikan keyakinan yang mereka anut dengan ajaran Islam. Tidak jarang bahkan Sunan Kalijaga memodifikasi upacara-upacara adat, tata cara atau budaya yang selama ini berkembang dengan corak Hindu, Buddha dengan menyisipkan nilai-nilai Islam ke dalamnya. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, saya kasih garis kesimpulan bahwa tadi dakwahnya Wali Songo itu diantaranya beliau itu pasti santun, bicaranya tidak asal bicara, yang pastinya dengan keilmuan. Itu yang mendorong mereka atau Wali Songo itu dakwahnya dapat diterima oleh masyarakat di Jawa. Silakan kembali ke tempatnya. Kita sedikit kita jawab kuis-kuis biar lebih seru. Ini ada contoh atau pertanyaan teka-teki silang. Yang mau coba? Ini pertanyaan pertama. Milih yang mana? Yang ke samping? Ini 9 ke samping atau 8 ke bawah? 10 ke samping? Terserah mau pilih yang mana. Ini yang paling gampang nih. Ayo coba dulu. Ya. Jawaban nomor 1 betul ya. Tadi pertanyaannya apa? Jumlah Wali Songo ada berapa? Siapa lagi yang mau coba? Pencipta suluk ilir. Ya. Apa? Ya. Betul. Tepuk tangan. Siapa pencipta suluk lir ilir? Sunan Kalijaga. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya kita ambil kesimpulan dari pembelajaran yang kita telah lewati bersama. Sebagaimana yang tadi dibahas, bahwa kita belajar tentang peran ulama dalam berdakwah di Indonesia. Nah, tokohnya Wali Songo. Nanti Bapak minta ada 1 orang yang kasih kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Ini Bapak sedikit sampaikan bahwa kalau tadi di LKPD ditanyakan bagaimana atau cara dakwah seperti apa yang membuat rakyat atau masyarakat di Indonesia itu bisa menerima Wali Songo. Mereka itu apa? Tidak kaku dalam berdakwah. Enggak langsung nentuin suatu hukum. Ini halal, ini haram. Ini enggak boleh. Ini dilarang sama agama. Nah, itu beliau-beliau tidak seperti itu ya. Tapi beliau menggunakan metode-metode tradisional melalui budaya. Di antaranya apa? Menggunakan wayang. Siapa Wali Songo yang berdakwah menggunakan wayang? Sunan Kalijaga. Nah, wayang menjadi sarana dakwah yang efektif, di mana cerita-cerita yang telah kita dengar banyak metode dakwah dengan pewayangan itu beliau menyampaikan nilai-nilai keislaman. Mungkin kalau yang Wali Songo itu jaraknya terlalu jauh sama kita. Kalau yang belum lama itu ada seperti Ki Asep Sunandar. Itu beliau juga sama tuh, dakwah lewat pewayangan. Lewat wayang, main pewayangan. Kemudian apa? Beliau jelasin tuh rukun-rukun iman, rukun-rukun Islam. Hingga pada akhirnya banyak orang yang terhibur dan menjadi
didikan bagi masyarakat. Sampai sini paham ya? Kemudian metode berikutnya yaitu musik gamelan. Memang yang paling banyak Sunan Kalijaga ya, yang dakwahnya lewat tadi media-media seperti ini. Di teka-teki silang itu ada pertanyaan siapa wali yang berdakwah dengan atau menciptakan suluk lir ilir. Itu padahal kan bahasa Jawa ya. Sedangkan beliau kalau kita telusuri itu beliau asal mulanya dari Yaman, Hadramaut. Atau mungkin kalau dari versi ahli-ahli sejarah yang lain mungkin ada yang menurut mereka dari Cina atau dari Gujarat. Ketika dakwah datang ke Indonesia, itu Wali Songo berbaur dengan pribumi. Artinya mereka Wabil khusus Sunan Kalijaga itu langsung menyesuaikan diri. Makanya beliau kalau kita lihat di lukisannya itu beliau pakai blangkon ya. Blangkon itu ciri khas orang Jawa. Dan logat omongannya pun ketika berbicara beliau dengan logat-logat Jawa. Luar biasa ya. Kemudian tadi ya, berikutnya ada dengan metode tembang dan upacara. Ada juga yang berdakwah dengan pendidikan. Di antaranya siapa yang berdakwah melalui dunia kependidikan khususnya? Sunan Giri, kemudian Sunan Ampel mendirikan pesantren yang menjadi cikal bakal adanya pesantren di Nusantara. Ya, Sunan Ampel diantaranya. Ini nilai-nilai keteladanan Wali Songo. Beliau punya sikap toleransi, mengajarkan pentingnya saling menghormati antar sesama, walaupun pada saat itu memang di Indonesia atau di Nusantara itu kebanyakan di antara mereka ketika awal mula datangnya Wali Songo itu beragama Hindu. Kemudian musyawarah, walaupun beliau itu orang-orang yang alim, itu beliau tetap bertanya ketika tidak mengetahui suatu hal yang menurut beliau mungkin masih janggal. Walhasil ini sangat bisa kita praktekkan dengan keadaan kita di zaman sekarang. Jazakumullah khairan. Terima kasih. Ini dari Bapak. Nanti Bapak minta ada dari kalian yang menyimpulkan beberapa hal atau tambahan-tambahan. Silakan. Ada yang mau? Pembelajaran ini kita semua dapat menyimpulkan bahwa Wali Songo tuh mengajarkan kepada kita hidup yang sederhana, cinta damai, dan saling menghormati antar agama, bijaksana dan musyawarah dengan masyarakat jika kita mempunyai masalah, dan menghargai yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Terima kasih. Ini penting bagi kita ya. Kalau kita ingin sukses menjalankan dakwah keislaman, maka yang paling terpenting tentunya mereka-mereka yang sudah sukses dalam berdakwah. Kalau bisa, untuk kalian-kalian ingin terjun ke dunia dakwah, silakan kalian secara maksimal untuk meneladani para Wali Songo. Ini materi yang Bapak sampaikan. Bapak ucapkan terima kasih kepada kalian semua karena telah mengikuti ajaran kita pada hari ini dengan penuh semangat. Kita tutup dengan Nahdlatul Bilhamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.